Puji nama Tuhan, kita hadir di tempat ini karena kita rindu untuk datang beribadah kepada Dia, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Nyatakan cinta kita kepada Dia. Angkat pujian dengan hati kita, dengan kesungguhan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Haleluya. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Oh benar Tuhan, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku, amin Tuhan. Benar Kau sangat setia bagi kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Amin Tuhan.
Haleluya Yesus. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Bahkan Kau setia meskipun kami terkadang tidak setia kepada Engkau. Kau senantiasa memelihara menjaga kami sedemikian rupa. Kau mengingatkan kami ketika kami hampir jatuh dalam dosa. Lawatan-Mu kiranya boleh senantiasa mengingatkan kami. Kami tidak bisa lepas dari Engkau ya Bapa. Biarlah kami mengandalkan Kau dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Kau hadir tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu menyukakan hati-Mu, lihat puji-pujian kami yang kami angkat dari hati kami. Dan kesungguhan hati kami bahwa kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik dan sangat baik. Dan biarlah kita menyenangkan Dia lewat puji-pujian kita. Haleluya. Hanya dengan meninggikan Dia lewat pujian kita, Dia bisa disukakan karena kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semuanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Sekali lagi katakan, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang patut untuk kita tinggikan. Karena Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tinggikan Dia, memuji Dia.
Tuhan, kita terus mengabaikan Dia. Janganlah sampai kita mengabaikan Dia. Kita harus sungguh-sungguh untuk senantiasa mendengarkan suaranya. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihinya. Biarlah pagi hari ini kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita menyesal untuk mengiring Tuhan, karena Dia terlalu baik di dalam kehidupan kita. Tak akan pernah kusesali, benar Tuhan, kami tak akan pernah menyesal. Haleluya. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nyatakan dengan hati kita. Oh, haleluya. Tak akan pernah ku sesali. Amin Yesus. Iring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari rundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau berdaulat untuk kehidupan kami, Tuhan. Dan janjimu yang membuat kami terus hidup dalam sebuah kemurahan. Janjimu yang membuat kami terus hidup dalam pengharapan yang utuh. Janjimu yang membuat kami bertahan. Hingga kekuatan dalam hidup kami muncul karena kami memegang ketetapan dan janjimu, Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya untuk setiap kami yang hadir diberkati dan pulang tidak lagi dalam kondisi yang sama, tapi kami memiliki pengharapan yang baru, kasih yang baru, dan kami semakin mengasihimu, Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memegang janjimu atas hidup kami, dan kami rindu untuk terus hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa, layakkan setiap kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Tolong untuk setiap kami membuka hati kami dan berkati lidah bibir hamba-Mu, berikan urapan dengan kesederhanaan untuk kami boleh belajar bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan boleh duduk. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Kita akan membuka firman Tuhan di Markus. Kita buka. Bacaan hari ini kita akan pelajari, kita akan renungan bersama di Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Oke, kita siapkan dulu. Markus 5 ayat 25 hingga 34. Yang sudah membuka dan menemukan perikop ini bisa mengatakan haleluya. Haleluya. Ayat 25 kan saya bacakan, Markus 5 ayat 25 hingga 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Firman Tuhan hari ini, kisah yang tidak asing. Kisah yang tidak asing untuk kita baca, yang kita renungkan, bukan kali pertama mungkin. Kalau asing ya Alkitabnya dibaca lagi. Supaya sering kali membaca Alkitab terus belajar firman Tuhan, firman-firman Tuhan itu bisa menguatkan kita. Pendarahan. Nah, pendarahan istilah medis yang sederhananya adalah kehilangan darah. Kalau kita ada pendarahan di hidung itu namanya mimisan. Ada jaringan atau ada pembuluh darah yang mungkin pecah sehingga kita mengalami pendarahan. Kehilangan darah bisa keluar dari daerah yang teriris. Kalau jempol kita lagi masak ibu-ibu, teriris, mengeluarkan darah segar, itu pendarahan juga. Atau dalam tubuh seperti pecah, pembuluh darah dan infeksi. Gimana rasanya yang pernah mengalami pendarahan?
Baru-baru ini saya baru saja melangsungkan operasi sinusitis dan juga palatoplasti. Seperti yang diketahui Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, saya suaranya sering serak, sering tidak keluar suaranya, peradangan menahun, sehingga akhirnya dilakukan tindakan operasi palatoplasti. Itu tenggorokan saya, langit-langitnya dihilangkan semua. Jadi kalau saya mangap gini, langit-langitnya sudah kosong, amandel segala macam aksesorisnya sudah tidak ada. Kenapa? Nah, karena kehidupan pola hidup yang kurang sehat, jarang berolahraga, saya obesitas juga kemarin, ngorok tidurnya banyak ya, terus terjadi penyumbatan saluran nafas, sehingga kalau saya tidur tuh sering henti nafas, gitu. Akhirnya dilakukan tindakan seperti itu. Dan pasca operasi saya mengalami pendarahan. Saya bersin itu keluarnya darah semua, saya batuk itu keluarnya darah. Apakah itu menyakitkan? Itu sangat menyakitkan. Itu berlangsung hanya beberapa hari, penyembuhan sekitar 2 minggu. Dan yang kita baca hari ini tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun dalam kondisi menderita seperti itu. Orang yang kurang hemoglobin atau HB dalam darahnya, pucat, lemas, tidak berdaya. Ibu saya waktu hari yang lalu juga mengalami sakit, HB-nya sangat rendah. Jadi kelihatan lesu, pucat. Karena ternyata ada pendarahan di dalam tubuhnya. Dan ini terjadi di perempuan yang kita sedang baca, perempuan yang mengalami pendarahan. Dia mengalami hal itu 12 tahun. Kalau di research, kita baca Alkitab, pendarahan yang dimaksud adalah datang bulan atau menstruasi yang tidak berkesudahan. Situasi yang cukup menakutkan untuk bagi para wanita ya. Kita pikirkan ada 2 risiko. Orang yang hidup dalam pendarahan selama bertahun-tahun itu, kalau dia masih gadis atau dia belum menikah ya, 12 tahun lamanya mungkin dia akan mengalami rasa tidak nyaman, minder untuk memikirkan apa yang namanya pernikahan. Seorang gadis yang mungkin masa pubernya usia 12 sampai 15 tahun, yang mengalami siklus seperti itu, haid seperti itu, mungkin di dalam benaknya untuk berharap tentang pernikahan yang indah, sirna mungkin. Karena siapa yang mau menyediakan dirinya untuk menikahi seseorang yang siklus haidnya tidak berhenti dan mengalami pendarahan sampai 12 tahun. Kalau dia adalah seorang wanita yang sudah menikah, ya bayangkan saja kehidupan pernikahannya seperti apa. 12 tahun, mungkin dia tidak bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Karena letih fisiknya, situasinya tidak memungkinkan untuk melayani suaminya, dan segala macam. Semula ketika saya belajar hal ini, karena saya seorang laki-laki ya, mungkin ketika membaca ini sambil lalu. Oh, perempuan ini pendarahan, kasihan ya, kok 12 tahun. Tapi setelah menelaah lebih dalam, bayangkan perasaan wanita atau yang di sini ibu-ibu dan adik-adik gadis yang ada di tempat ini, mengalami hal yang serupa. Pergumulan berat seperti apa yang harus dia tanggung. Dan dengan catatan di masa yang dihidupi dia waktu itu, seseorang yang mengalami pendarahan dianggap sesuatu yang najis. Menyentuhnya, bersentuhan, bersenggolan, kainnya terkena oleh orang lain dianggap tidak tahir atau najis. Sedangkan waktu itu mau bertemu dengan Tuhan, mau beribadah aja harus dalam kondisi tahir. Situasi seperti ini diperhadapkan dengan kondisi dia tidak hanya sakit secara fisik dan raga, tapi mentalnya pasti dia kena. Orang mana yang tidak bisa menahan dirinya untuk datang ke hadirat Tuhan, mau berdoa, tapi komunitasnya melarang, kebudayaannya, kulturnya dia melarang, tradisinya dia melarang. Oh enggak boleh kamu kalau datang ibadah kondisi kamu tidak tahir, nanti yang ketemu kamu, yang bersentuhan dengan kamu, situasinya nanti dia jadi tidak tahir juga. Situasi dia mengalami isolasi yang luar biasa. Bayangkan aja, kita semua sehat dan seorang perempuan itu adalah seseorang yang dikarantina karena punya penyakit seperti COVID dulu. Susah untuk berbaur dengan masyarakatnya.
Waktu saya operasi nyeri luar biasa. Karena langit-langit saya ditinggikan ya, jadi kayak plafon itu ditinggikan. Tenggorokan saya dikerok. Aksesoris yang ada ovulanya yang di atas itu, yang gindil-gindil yang ada di atas itu dihilangkan semua supaya jalur nafasnya plong. Itu nyeri. Bayangkan ini seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan. Mau beraktivitas, dia terus keluar darahnya. Lelehannya tidak henti. Mau melakukan aktivitas apa? Bahkan dicatat di Injilnya Markus ini, sampai semua hartanya habis untuk berobat. Dia bukan orang yang berpangku tangan, ya sudah, nerimo eng pandum kata orang. Ya udah, sakit ya sakit, takdirnya Tuhan, mau dipanggil sekarang ya enggak apa-apa. Dia masih terus mencoba banyak hal untuk menyembuhkan dirinya. Perempuan ini berulang-ulang mencoba untuk berobat dari semua tabib, sehingga harta kekayaannya habis dipakai untuk berobat. Namun tidak ada tanda-tanda membaik, malah keadaannya semakin buruk. Bahkan dikatakan tidak ada faedahnya. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita sedang melakukan repetisi atau pengulangan kegiatan, pengulangan situasi untuk membuat kita pulih dari apapun. Trauma, kesusahan kita, kekurangan kita sedang mengerjakan sesuatu berulang-ulang dan serasa tidak ada faedahnya. Di salah satu terjemahan di firman Allah yang hidup, mari kita simak di ayat 26, Markus 5 ayat 26. Bapak Ibu boleh menyimak di terjemahan baru, saya akan membacakan di firman Allah yang hidup. Ayat 26, sudah bertahun-tahun ia berobat kepada banyak tabib. Ia telah menjadi melarat, dikatakan di sini penggunaan katanya bukan hartanya habis, tapi ia menjadi melarat karena terus-menerus membayar tabib itu. Tapi bukannya sembuh, malah semakin parah. Orang sakit menahun itu banyak. Mungkin di antara saudara kita atau orang yang kita kenal mengalami sakit yang bertahun-tahun. Banyak yang mengalami hal ini. Dan banyak juga yang menyerah. Sedini mungkin, baru 1 minggu, 2 minggu. Saya kemarin waktu di pemulihan tenggorokan dan hidung saya itu rasanya sakit sekali. Bernafas kan dari mulut, mulutnya dijahit. Hidungnya dibumpeti, disumpel, ditampon. Jadi kalau yang pernah operasi sinus kan tahu tamponnya sampai ke ujung hidung pangkal ini. Karena saya juga harus dibenerin, hidung saya bengkok dalamnya. Bernafas dari mulut, mulutnya ada jahitannya. Itu nyeri sakit. Bahkan wah, tahu sakit ini saya nggak jadi mau operasi, saya bilang gitu sama istri saya. Sakit banget. Tapi saya ingat, saya punya komitmen kalau mau sembuh ya harus bayar harga. Saya harus pertimbangkan baik-baik. Beberapa hamba Tuhan sini mengingatkan, pertimbangkan, kamu yakin mau operasi ini? Resikonya cukup besar dan juga lumayan menguras energi dan pemulihan. Berani, saya berani. Saya masuk meja operasi, kurang lebih dioperasi selama 3,5 jam. Bangun-bangun tidak bisa bernafas karena hidung saya sudah disumpel. Pakai alat bantu oksigen dan segala macam itu. Batuk-batuk keluar darah. Bersin keluar darah. Rasanya ingin menyerah. Wah, tahu gitu saya ada rasa penyesalan. Sepersekian waktu itu saya merasa tahu gitu nggak operasi. Tapi saya harus menahan dan harus berjuang dengan rasa sakit itu. Nah, banyak di antara kita yang mungkin saat ini sedang pergumulannya menahun. Semen tahun, semen minggu, semen bulan ya kan. Sedang menahan sesuatu yang sedang ingin dikerjakan dan diselesaikan. Apapun itu. Dan tidak sedikit yang mungkin di antara kita yang pernah menyerah. Tapi yang kita lihat, hari ini saya mengambil subtema itu persisten. Persisten itu gigih. Orang yang tidak pernah menyerah. Persisten. Dia kokoh gigih. Kalau konsisten itu kan melakukan berulang-ulang. Kalau persisten itu tidak menyerah, gigih. Maka saya bilang banyak orang pernah mengalami sakit menahun. Di sini juga saya punya saudara, punya adik persekutuan yang dia merawat orang tuanya bertahun-tahun. Orang yang sedang menunggu orang sakit atau dia yang mengalami rasa sakit, kadang ingin menyerah.
wah sakit sekali seperti ini, rasanya ingin menyerah saja. Tapi perempuan yang dalam kondisi pendarahan seperti ini, dia melakukan sebuah tindakan aktif. Dia berobat kemana-mana, dia lakukan yang dia bisa. Dia cari semua tabib yang mungkin dia kenal, yang dia tahu, yang manjur, dia datangi, dia habiskan uangnya. Karena dia ingin pemulihan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemulihan itu adalah harga yang mahal untuk setiap kita yang saat ini sedang terpuruk. Orang ingin punya pemulihan secara ekonomi, berjuangnya mati-matian. Orang yang ingin mengalami pemulihan rumah tangganya, berjuangnya mati-matian. Harus ada yang namanya persisten, kegigihan untuk mempertahankan dan mengerjakan hal itu terus-menerus. Dan poin pertama yang bisa kita pelajari dari wanita yang mengalami pendarahan ini, dia sedang berjuang di tengah kelemahannya dia. Dia tetap mengerjakan sesuatu yang dia bisa dulu. Berobat. Punyanya apa dijual, punyanya apa digadaikan mungkin, dihabiskan. Karena dia tahu rasanya hidup dalam rasa hina, dikucilkan, tidak bisa datang beribadah mungkin. Tidak punya hubungan harmonis dengan tetangganya, tidak punya hubungan yang harmonis di masyarakatnya. Itu hal pergumulan yang tidak mudah. Bahkan di zaman dahulu, di zamannya Tuhan Yesus, seorang wanita itu bisa dikatakan masyarakat kelas 2. Karena yang selalu dikedepankan tuh laki-laki. Ini sudah perempuan, dia mengalami situasi seperti itu. Hal yang berat yang dia alami. Orang sakit menahun banyak yang menyerah. Dia percaya kalau orang yang sakit terus ini suratan dari Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ya sudah, saya berserah. Ya seakan-akan berserah. Tapi poin yang bisa kita pelajari, berserah itu sangat penting. Tapi mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan, itu bagian dari reaksi yang baik dari hidup kita. Jangan menyerah dengan keadaan yang mungkin sulit bagi hidup kita. Punyalah persistensi. Punyalah persisten, situasi yang kamu harus kokoh dan gigih untuk kamu perjuangkan. Guru-guru sekolah minggu berjuang sedemikian rupa gigih mengajari anak-anak sekolah minggu yang mungkin mereka belum terlalu paham tentang konsep firman Tuhan. Malam-malam mereka harus mempersiapkan bahannya, bikin stiker-stiker yang lucu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana. Mereka berjuang dengan gigih untuk sesuatu yang kekal untuk adik-adiknya. Berjuang. Jangan menyerah dalam situasi seberat apapun. Makanya hadapi dan tatap kehidupan kita dengan tidak hanya sebuah optimisme, tapi kerja keras. Situasi yang memang harus kita perjuangkan dan tidak membuat semangat kita hilang. Hal yang pertama. Pagi hari ini perempuan itu menunjukkan bahwa dia berjuang dalam rasa sakitnya, dengan kegigihannya dia bertahan dan bisa hidup selama 12 tahun. Barang siapa bisa bertahan, dia memperoleh hidup. Bertahan. Sabar sedikit lagi. Sampai pada tahun, dia tidak menyerah pada tahun pertamanya. Waduh, setahun pendarahan, saya mau menyerah, dia melanjutkan hidupnya di tahun kedua, tahun ketiga. Di tahun ke-10 dia tidak menyerah. Dia mungkin masih berobat. Yang saat ini sedang menunggu jawaban Tuhan. Yang saat ini sedang bergumul di hadapan Tuhan. Tahan, jangan menyerah. Anak-anak Tuhan harus punya persisten, harus punya kegigihan. Untuk menantikan sampai pada waktunya kita bisa merengkuh jubahnya Tuhan untuk mengalami pemulihan. Tahan sebentar lagi. Pada tahun ke-12 dia masih bertahan. Kita buka di ayat 27. Mari kita simak ayat 27. Setelah dia bertahan selama 12 tahun ada titik balik. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang. Dia tahu ada risiko besar ketika dia harus mendekati kerumunan. Kalau dia ketahuan sama tetangganya yang kenal dia, wah itu orang pendarahan jangan didekati. Bisa jadi dirajam batu, bisa jadi
nyawa menjadi taruhannya. Respon yang sangat diharapkan dari anak Tuhan ketika dalam pergumulan adalah ketika mendengar kabar dan berita Yesus, dia sesegera mungkin datang kepada Yesus. Respon pertama yang bisa kita pelajari adalah datang pada Yesus. Dia berobat bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Ternyata dia merespon dengan tepat ketika ada kabar Yesus. Saat itu kejadian kalau kita flashback, Tuhan Yesus itu sedang ada acara atau dimintai tolong, ada berita anaknya Yairus, seorang kepala rumah ibadat atau sinagog, sekarat. Oh ya Rabi, Tuhan, anaknya Yairus ini kondisinya mengenaskan, sekarat. Tolong doakan atau sembuhkan dia. Di perjalanan banyak orang yang mengikuti mau melihat mujizatnya Yesus. Ada orang mendengar, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Siapa tahu hari ini adalah hari kesembuhanku. Dia mendengar itu, dia memberanikan diri, bertaruh nyawa, bertaruh rasa malu, bertaruh rasa tidak nyaman, di tengah sisa tenaganya mungkin, dia datang menghampiri Yesus. Tidak langsung di depan hadapan Yesus, dia mungkin mengendap-endap, dia mungkin menyelinap, dia mungkin menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin membuat dia tidak dikenali. Dia tahu, kalau aku harus langsung menyentuh Yesus dan meminta dia menumpangkan tangan ke kepalaku, nanti jangan-jangan Yesusnya atau orang-orang situ murid-muridnya jadi tidak tahir. Yang didapat nggak jadi kesembuhan, malah dikecam banyak orang, digeruduk banyak orang. Maka dia dengan ketakutannya, dia dengan sebuah dorongan dia untuk sembuh, dia coba untuk mendekati Yesus dengan kemampuan dia supaya tidak terlihat. Dia punya iman. Nggak harus saya memegang Yesus, saya memegang jubahnya saja, pasti saya sembuh. Dia punya iman yang besar. Iman yang mungkin antah berantah, dia sebelumnya belum mengenal Yesus, tapi dia dengar. Dia dengar Yesus punya kuasa, dia percaya, dia meyakini, asalkan ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dia datang. Ia mendengar tentang Yesus, mujizatnya, kedahsyatannya, dan imannya timbul dari pendengaran. Maka jangan remehkan ketika ada kesaksian dari saudara kita yang Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti akan menolong kamu keluar dari kesesakanmu. Perbanyak hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita akan tahu, pada saat kita membutuhkan firman yang menguatkan, kita sudah punya memori yang cukup besar dari apa yang sudah kita dengar. Wanita yang pendarahan ini mendengar Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mampu ini, Yesus mampu itu. Imannya timbul karena dia mendengar tentang Yesus. Maka hari ini, pagi hari ini, kita yang saat ini mungkin mendengarkan di tempat ini atau di channel YouTube kita, kalau hari ini kamu mendengar tentang Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan, imani itu. Karena mungkin hari ini, kejadian pemulihan itu bisa terjadi. Kuatkan hati kita, siapkan diri kita ketika kita mendengar dan kita merespon. Hari ini akan terjadi apa yang kita damba-dambakan. Apa yang kita pergumulkan akan menjadi realisasi dalam hidup kita. Dimulai dari kisah mendengar Yesus, timbul pengharapan dan iman dari wanita itu. Kenyataan bahwa keputusasaan dan penderitaan bisa memicu kegigihan. Kita semua tahu orang yang pernah ada di bawah. Orang yang sedang merintis, orang yang sedang berjuang, orang yang sedang mengerjakan sesuatu panggilan yang berat. Dia tahu rasanya putus asa. Dia tahu rasanya kehilangan harapan. Tapi di tengah keputusasaan dan situasi beratnya itu, justru malah muncul iman dari pendengaran, dan pendengaran itu menyebabkan pengharapan yang baru. Saya tidak lupa ketika Pak Manurung sebagai pembimbing remaja, cerita perintisan dia jadi guru di Semarang pertama kali. Hingga saat ini sudah mau cerita, saya mau pensiun loh Mas Didi, sudah waktunya saya purna dari Semarang. Waduh, luar biasa. Baru mungkin beberapa tahun lalu cerita, waduh di Semarang saya mendapatkan insentif gaji itu kalau dihitung dari manusia nggak cukup. Saya berjuang dengan keluarga saya, berharap sama Tuhan dan segala macam. Orang yang pernah merasakan kekurangan dan keterbatasan akan tahu rasanya putus asa. Saya sebagai orang penjualan,
Setiap bulan, setiap tahun ada situasi yang menghadapkan saya, bisa nggak ya? Saya memenuhi target dari perusahaan. Di detik-detik terakhir saya bisa nggak ya membawa sebuah prestasi bagi orang-orang di bawah saya atau anak buah saya. Situasi pelik seperti itu akan dihadapkan kepada setiap kita. Yang masih belajar, masih sekolah, hari ini ujian saya bisa nggak ya memberikan yang terbaik? Kok saya belajar kok masih belum bisa paham ya? Ada sebuah pergumulan berat yang dihadapi setiap kita sesuai porsi kita. Tapi kabar baiknya adalah setiap kita walaupun kita masih sekolah minggu, masih belajar, ataupun kita bekerja, ataupun kita sedang melayani di rumah kita sebagai ibu rumah tangga, semua mendengar firman yang sama. Bahwa firman dari pendengaran kita hari ini akan jadi sebuah titik balik kita mengalami pemulihan. Penderitaannya, kesusahannya, pendarahannya memicu kegigihan dia untuk mencari Yesus. Hari ini mari kita renungkan. Setiap kita yang mungkin dihadapkan pada situasi sulit, bisa jadi ini adalah langkah awal kita mendekati jubahnya Yesus. Hatinya Yesus. Ada 3 hal yang akan saya bagikan untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan, mengalami damai sejahtera dan keluar dari pendarahan hidup kita. Hal yang pertama, tadi yang saya sudah sampaikan, persisten atau gigih. Berbicara tentang keputusan untuk tidak menyerah dalam situasi apapun. Orang yang gigih, orang yang persisten, tidak menyerah dalam situasi apapun. Kalau tokoh utama dalam hidup kita ini kita, kalau tokoh utamanya menyerah, jalan ceritanya mau seperti apa? Maka tanamkan dalam benak dan hati kita. Kalau mau keluar dalam pendarahan hidup kita, hal pertama yang bisa kita pelajari, gigih. Enggak semua orang punya mental pemenang, tapi Tuhan panggil kita jadi lebih dari pemenang. Maka responi firman hari ini, jadilah orang yang gigih. Teman-teman sales marketing di tempat ini tahu rasanya yang namanya gigih. Menawarkan produknya, menawarkan dagangannya sampai seperti apa, dia menunggu, dia menanti dan segala macam. Kita jualan apa, kita harus gigih. Karena kalau sehari kita nggak bisa berjualan, besok kita menyerah. Ya selesai kehidupan kita kalau kita nggak berjuang. Maka hal pertama kalau kita semua mau keluar dari pendarahan hidup kita, hal pertama apa kita kerjakan? Gigih. Persisten. Jangan menyerah. Tabahlah sedikit lagi. Sabarlah sedikit lagi. Siapa tahu hari ini kita pulih. Salah satu tokoh kartun favorit saya dan saudara Stephen, ada kata-kata menarik. Kalau kamu mau menunggu saya menyerah, kamu akan menunggu saya selamanya. Jadi kalau kita punya sebuah mental, kalau kita mudah menyerah, ya tadi, kisah hidup kita berakhir ketika kita menyerah. Tapi kalau kita gigih, kita bertahan dalam situasi sulit, setidaknya ada peluang baru yang bisa kita nikmati. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, gigih. Jangan mudah menyerah. Jangan apa-apa merasa paling susah. Tanamkan dalam benak dan hati kita. Penderitaan itu bisa jadi awal di mana kita bisa menemui Yesus dan mengalami Yesus. Bagian yang kedua, tidak banyak ini, hanya 3 bagian. Bagian kedua, setelah tidak menyerah dan gigih terhadap kesembuhannya, tadi yang pertama gigih, dia tidak menyerah, dia persisten. Hal kedua yang bisa membuat kita semua dan wanita tersebut keluar dari pendarahannya adalah peka dan merespon untuk mengikut Yesus. Setelah gigih, kalau cuma gigih aja nih, saya sudah gigih berjuang, tapi kalau kita tidak peka tentang di mana Yesus dan seperti apa Yesus, dan kita tidak memutuskan untuk mengikuti dia, ya kita akan hanya habis untuk kelelahan di dalam kegigihan kita saja. Persistennya dapat, gigihnya dapat, tapi tidak merespon dengan mengikuti Yesus, ya nanti akan letih, nanti akan menyerah pada waktunya. Sudah semangat untuk sembuh, tapi kalau tidak bertemu Yesus ya tidak akan sembuh. Maka poin kedua, setelah kita gigih berjuang dalam hidup kita tidak menyerah. Respon kedua yang bisa kita kerjakan adalah datang temui Yesus. Datang temui Yesus. Dia mendengar di mana Yesus berada. Dia update
dia ikuti kesehariannya Yesus, Yesus ada di sana, saya akan datang ke tempat di mana Yesus ada. Sekarang pertanyaannya, kita semua tahu nggak Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di sini. Kita yang seringnya menjauh. Sudah bekerja keras, tapi malah menjauh. Maka pekalah, Yesus ada di mana? Temui dia, jamah dia, jamah jubahnya. Niscaya hari ini tahirlah kita semua. Setelah dia mengetahui, dia harus datang pada Yesus, responnya dia adalah mengikut Yesus. Perempuan itu mendengar tentang Yesus dan membuat keputusan hidup dan mati. Saya pokoknya nggak mau tahu, hari ini saya harus berjumpa dengan Yesus. Entah nanti kalau ketahuan saya dirajam, setidaknya saya bertemu dan saya ingin merasakan jamahannya. Maka datang pada Yesus. Jangan cuma kerja keras saja, jangan cuma gigih saja, jangan cuma persisten saja, tapi temui dia. Tapi saya terlanjur cemar, hina. Saya seorang pendosa di masa lalu saya. Situasinya tidak jauh beda dengan yang dialami oleh wanita itu. Dia cemar, dia punya resiko dijauhi, dia punya resiko untuk kehilangan nyawanya saat itu, tapi dia tahu ada yang lebih penting dari hal itu, yaitu ketemu Yesusnya dulu. Responnya adalah mengikuti Yesus, datang dan menemuinya. Di tengah rasa sakit, rasa malu, penderitaan, dia bergerak menuju Yesus. Kalau dia menyerah dan tidak ketemu Yesus, tahun-tahun penderitaannya akan tambah panjang. Bisa jadi baru ketemu Yesus tahun ke-13, ya sembuhnya tahun ke-13. Kalau dia ketemu Yesusnya di tahun ke-7 dan dia punya iman yang sama, tahun ke-7 mungkin dia sembuh. Maka setelah jangan menyerah, kerjakan dengan gigih, ya segera datangi Yesus. Minta kesembuhan, minta pemulihan. Minta sesuatu pemulihan dalam hidup. Karena itu adalah hal yang memang Tuhan tawarkan. Tinggal dalam aku dalam kamu, maka apa yang kamu kehendaki akan terjadi. Asal kan apa? Yang kamu minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian ketiga yang terakhir. Setelah persisten, terus datang menemui Yesus. Yang ketiga, perkatakan iman kita. Seseorang yang mempunyai iman akan berpengaruh terhadap perkataannya. Seseorang yang punya iman akan mempengaruhi perkataannya. Maka jangan sampai orang yang punya iman dalam Yesus itu hidupnya pesimis. Hidupnya pesimis, wah, apa iso ya nyekolahke anakku gini dan segala macam. Nuruti sambat, nuruti mengeluh tuh akan mengeluh terus. Tapi ingat kita punya iman. Iman itu diperkatakan. Iman yang benar, iman yang murni, teruji, itu akan membawa pada perkataan yang benar yang membangkitkan iman juga. Seorang yang punya iman akan berpengaruh pada perkataannya dan bahkan perkataannya juga akan membuktikan imannya. Jadi urutannya adalah seseorang yang punya iman akan memperkatakan yang akan menguatkan imannya. Dan perkataannya akan menunjukkan imannya sebesar apa sama Tuhan. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Itu perkataan iman. Di dalam nama Yesus. Maka ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Jangan jadi sebuah kata-kata mantra. Harus diimani. Harus dipercayai bahwa yang memberikan kesembuhan itu Yesus. Yang memberikan pemulihan dalam keluarga itu Yesus. Maka beberapa kita yang tidak terjawab doanya karena doanya salah. Salahnya apa? Mengedepankan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi hari ini kita membaca perempuan itu ingin sembuh, ingin tahir, ingin mendekat pada Yesus. Asalkan ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Si perempuan sadar diri, dia ingin dapat restu dan doa dan pemulihan dari Yesus. Kita buka di Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. 3 ayat terakhir ini. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Markus 11 ayat 23. Di Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak ada bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perkatakan iman kita dan tunjukkan bahwa kita orang beriman.
Sumber imannya siapa? Bukan kekuatan kita, tapi Yesusnya. Yang pertama gigih, yang kedua segera datang pada Yesus. Yang ketiga, perkatakan iman kita. Seseorang yang punya iman yang besar pada Tuhan akan mampu melalui banyak hal bersama dengan Yesus. Salah satu kisah di dalam Alkitab juga tentang orang yang sakit kusta. Di Markus 1 ayat 40 dikatakan, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus. Dia sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu perkataan iman. Kalau engkau mau Tuhan, saya pasti sembuh. Jadi seperti iman. Jadi jangan bertanya, kenapa Tuhan kok belum menyembuhkan aku ya? Jangan bertanya seperti itu. Kenapa Tuhan belum memulihkan aku? Bukan Tuhannya. Tapi tanya, punya mindset yang berubah. Kenapa ya kok aku sampai sekarang ini belum disembuhkan? Imanku sejauh apa? Sebesar apa? Bukan Tuhannya yang nggak mau bergerak dan nggak mau bertindak. Tapi kitanya kenapa? Sehingga kok belum mengalami pemulihan, belum mengalami kesembuhan, kenapa? Cari tahu. Jangan-jangan kita kurang gigih. Jangan-jangan kita kurang mendekat. Jangan-jangan kita belum punya iman praktek yang baik. Buang jauh-jauh perkataan yang melemahkan. Perkataan yang baik sama anak cucu kita, perkataan apa yang baik pada orang-orang kita temui. Jangan lemahkan hati mereka, tapi perkatakan iman kita. Kamu kuat, kamu bisa melaluinya. Mulut kita tuh terlalu lemes kalau menghakimi orang. Kalau ada orang sakit, jangan-jangan tuh dia itu koruptor, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia seperti itu. Buang jauh-jauh intimidasi dan perkataan yang melemahkan. Perkatakan iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Kamu kuat, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu akan naik bukan turun. Perkatakan iman kita. Kisah kesembuhan ini ditutup tidak hanya dari kesembuhan raganya saja, tapi ada pemulihan emosional. Apa yang dikatakan Yesus pada perempuan itu? Siapa tadi yang menjamah jubahku ya? Muridnya merespon, loh, orang sebanyak ini saya apa tahu Tuhan? Saya nggak tahu. Nah, jangan sampai jadi orang yang datang ibadah itu hanya sebagai kontak fisik saja. Kita harus punya kontak emosional dan spiritual dengan Tuhan. Tuhan aja sadar, loh, ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhku. Siapa ya ini ya? Dia mencari. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia. Dia tahu, dia ingin cari, mana sih? Kok tadi ada kekuatan males, kekuatan saya keluar. Ada keberanian untuk bersaksi dari wanita itu. Dengan ketakutan, kalau dikatakan di bahasa Inggrisnya, trembling, atau ngewel. Saya Tuhan, gitu mungkin. Dia tersungkur di hadapan Tuhan menyembah. Tadi saya yang menjamah, saya ini cerita dia. Saya ini sakit bertahun-tahun, tapi saya tahu, saya percaya, saya pegang jubahmu, saya pasti sembuh. Ada pemulihan emosional, dikatakan oleh Tuhan apa? Hai anakku. Ada sebuah identitas baru yang dia dapatkan. Hai anakku. Kamu bukan lagi orang yang terasingkan kok. Kamu bukan lagi seorang penyintas. Kamu tuh anakku. Anakku, damai sejahtera untuk kamu. Kalau dikatakan selamatlah. Pulanglah dengan selamat. Kamu disembuhkan. Tuhan Yesus kembali merepetisi atau mengulang, kesembuhan ini bukan dari jubahnya. Kesembuhan ini dari kekuatan Yesus. Kekuatan dia, kemahabesaran dia direspon dengan iman. Maka kalau seperti radio, frekuensinya nyatu. Tuhan sadar ada yang berdoa untuk kesembuhannya, dalam namanya dia tahu. Maka jangan-jangan kalau kita berdoa selama ini frekuensinya belum nyatu. Tuhan aja tahu kok ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Dia sadar, oh siapa ini? Saya Tuhan. Berarti terkoneksi. Ibarat hotspot kita sebar, jaringannya itu sama, providernya sama, menyatu, dia terkoneksi, kita bisa saling sharing. Maka samakan frekuensi sama Tuhan. Supaya apa? Doanya terjawab dan Tuhan tahu. Tuhan itu mau memperhatikan hal sekecil itu. Mungkin imannya masih lemah, dia berpikiran jubahnya aja cukuplah. Tapi Tuhan menghargai iman seperti itu. Hai anakku, pulanglah dengan selamat. Kamu sudah disembuhkan. Sukacitanya luar biasa. Pemulihannya. Orang banyak saat itu mungkin lihat, itu kan orang yang najis itu. Tapi Tuhan bilang apa? My daughter, anakku bangun. Kamu pulang ya, pulanglah dengan selamat. Padahal itu tidak dalam agendanya Tuhan.
Tuhan tuh mau ke tempatnya Yairus. Tapi Tuhan tidak mencampakkan seseorang yang butuh dia. Sambil lalunya Tuhan tuh bisa memulihkan. Dia jalan aja, orang gak sadar, keluar kekuatannya, bisa menyembuhkan. Jadi jangan pernah pesimis dalam hidup. Malunya bukan karena tidak tahir. Malu kalau imannya itu hanya sekecil itu. Malu sama orang yang bergumul lebih kuat, lebih keras dari kita. Nah, mari saat ini kita responi firman Tuhan yang kita sama-sama belajar hari ini. Dengan ucapan syukur, dengan komitmen yang baru. Jangan lupa bersaksi. Yang dikatakan oleh perempuan yang mengalami pendarahan itu apa? Dia bersaksi. Tuhan, aku baru saja mengalami kesembuhan. Kuasamu mengalir, aku sembuh. Dan siapa di sini yang merasakan kasihnya Tuhan mengalir, bersaksilah. Perempuan tadi bersaksi dan Yesus menutup dengan manis. Hai anakku, pulang dengan selamat, pulanglah dengan damai sejahtera. Karena kamu hari ini disembuhkan. Kita ini anaknya, ketakutan bisa sirna dari kekuatannya Tuhan. Dari damai sejahteranya Tuhan menghapus rasa malu, rasa bersalah, rasa asing dalam kehidupan seseorang. Itu dari kuasanya Yesus. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau melakukan tidak hanya kontak fisik sama ibadah kita, tapi kita mau punya kontak rohani. Kita tidak hanya sekedar seorang yang menyenggol Tuhan, tapi kita mau menjamah isi hatinya Tuhan. Mulai perkatakan iman kita, jangan hidup ala kadarnya. Hiduplah dengan perkataan iman yang kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian. Mari para singer. Dalam segala perkara kita Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, Apapun yang kau berbuat, Maksud jahat, sebab itu kulakukan. sebab itu kau lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Berserah kepada kehendak hatiku, percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan iman kita. Dalam semua perkara dalam hidup kita, dalam segala perkara. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana Oh, yang lebih besar, yang lebih Besar dari semua yang terpikirkan. oh iman kami percaya Tuhan. apapun yang Kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kami mau melalui bersamamu Tuhan. tapi itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan. Mari kita katakan, Ku tak
berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi. Ku tak akan menyerah, Kami tak mau menyerah. Kami akan berjuang Tuhan. Semuanya berserah kepada hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kau punya rencana indah. Kau berikan kami rencana indah Tuhan. Kami mau gigih, kami mau bertahan, kami mau kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perenungan firman kami berhenti pada hari ini, pada saat ini. Tapi kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami rindu, kami terus punya antusias, kami punya sebuah hasrat, gairah untuk terus mendekat pada Tuhan. Jangan sampai kami tidak mawas diri, jangan sampai kami tidak sadar. Hal yang berat dalam hidup kami abaikan dan kami cuek. Tapi kami rindu ketika kami merespon penderitaan, rasa sakit, situasi yang tidak menyenangkan, itu adalah satu titik di mana kami bisa beranjak untuk menemui Yesus, untuk datang dan mengalami jamahan kuasa-Nya, untuk datang menjamah, jumbai jubah Tuhan dan mengalami pemulihan. Jadikan setiap hal yang berat dalam hidup kami sebagai tempaan untuk membuat kami kuat. Jadikan semua hal yang dirasa berat dalam hidup kami sebagai batu pijakan untuk kami naik menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Jadikan hal yang berat dalam hidup kami seperti kami sedang diproses untuk menjadi pribadi yang memiliki level yang lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Kami rindu kami menjadi seorang Kristen yang terus bertambah, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Berikan iman kami kuat Tuhan, supaya kami memperkatakan iman kami, membuat hati Tuhan bergetar, dan melangsungkan dan melaksanakan apa yang menjadi pemulihan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita, dan kami siap bersaksi atas kesembuhan hidup kami, atas pemulihan hidup kami. Kami mau orang lain dengar, kami rindu orang lain dengar dari mulut kami kebaikan Yesus. Orang-orang di luar sana yang mungkin sedang sakit dan menderita, mungkin lewat kesaksian kami, Kristus dipermuliakan. Berikan kami keberanian, kekuatan untuk mengabarkan kabar gembira, untuk mengatakan Tuhan Yesus baik. Di tengah terpaan banyak berita, banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan, menjual agamanya, menjual kekristenannya. Tapi saat ini kami berdiri teguh, berkomitmen, saya mau ikut Yesus. Dalam setiap musim hidup kami mau mengikut Yesus tanpa kompromi apapun. Kami bersyukur, kami siap menerima berkat, pemulihan, kekuatan dari Tuhan kapanpun, dimanapun. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, lembutkan hati kami menerima firman Tuhan, jadikan kami pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya berkata, amin. Saya serahkan pada Bu Yvonne. Puji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan yang boleh menjadikan diri kita semakin kuat. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan berikan persembahan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan,
Engkau Allah yang begitu baik, yang memelihara kehidupan kami. Kami pun rindu Tuhan untuk boleh mempersembahkan apa yang bisa kami berikan ya Bapa. Dan kiranya Tuhan apa yang sudah kami persembahkan boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Dan kami merindukan pula Tuhan untuk Kau berkati pula tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Baik, waktu saya selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri pada kita akan berdiri bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, kami sungguh diteguhkan bahwa iman yang tetap dan gigih akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Belajar dari wanita yang pendarahan, kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil ketika kami bertemu menjamah jubah-Mu. Berkati hamba-Mu, Wak Didik yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini, kami semua diberkati dan pulang dalam kasih damai sejahtera Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan pengharapan baru di dalam Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau dengan segenap hati kami. Ada sesuatu yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini tetap dan terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasihani Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas.
diselamatkan dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.